Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita telah duduk bersama Ustaz Arif Rinanda hafizahullah taala. Beliau juga mengajar di Pondok Imam Ibnu Katsir dan juga salah satu pembimbing umroh kita di Selatur, dan juga beliau alumni mana sih? Universitas Islam Madinah. Alumni Universitas Islam Madinah angkatan 2019. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa hal Ustaz? Hayakumullah bi khair. Wa kaifa antum? Bi khair alhamdulillah. Nah, bertanya tentang seputar umroh ini Ustaz. Ya. Nah, jadi kita tahu nih Ustaz, di Mekah itu setiap saat ada orang yang tawaf Ustaz. Nah, mengapa di Mekah itu selalu ramai orang yang bertawaf? Kemudian juga mengapa seorang muslim, umat Islam ini rindu akan ke Baitullah nih Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Sebelumnya izin bertanya, antum sudah pernah umroh? Belum Ustaz. Punya keinginan untuk umroh? Pastinya Ustaz. Rindu ingin melihat langsung Ka'bah? Pastinya Ustaz. Pastinya. Maka memang seperti itulah kondisi hati setiap orang yang beriman. Dia pastilah memiliki sebuah harapan, mendambakan sebuah kesempatan untuk bisa langsung mengunjungi tanah suci, melihat langsung Baitullah, mengerjakan haji dan juga umroh. Tentu ini merupakan cita-cita setiap muslim. Terlebih memang menunaikan haji sendiri merupakan di antara rukun-rukun Islam kita yang harus kita kerjakan apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini ya, ketika kesempatan untuk umroh kembali terbuka, kita bisa melihat kembali bagaimana ramainya suasana di dua tanah suci, di Mekah, di Madinah. Kita melihat kaum muslimin dengan khusyuk mengikuti sholat di belakang imam-imam di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Kita melihat Ka'bah hampir 24 jam tidak pernah sepi dari orang-orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka beribadah, bermunajat, berdoa, sholat di depan Ka'bah. Tentu ketika melihat pemandangan seperti ini, baik lewat televisi mungkin, atau antum melihat lewat handphone, gambar, video, tentu iman kita memanggil. Kita ingin bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bisa berkunjung dan bisa melihat langsung Ka'bah dan beribadah di sana. Dan kerinduan ini, akhi, bukannya tanpa alasan, bukanlah kerinduan yang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan memang ada alasannya. Dalam kesempatan ini insyaallah ana akan coba sebutkan 3 alasan kenapa hati seorang mukmin dan mukminah itu rindu ingin bisa berangkat ke tanah suci. Yang pertama, alasan yang pertama adalah dimulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim. Antum tentunya tahu kisah Nabi Ibrahim meninggalkan putra beliau, Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya di Mekah. Maka sejarah kerinduan ini dimulai dari sana. Ketika Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam, yang ketika itu Nabi Ismail masih menyusu pada ibunya, masih bayi. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan putra yang selama ini didambakan, yang dinanti-nanti kelahirannya, untuk ditinggalkan di Mekah. Dan pada saat itu Mekah bukanlah kota yang megah, yang ramai seperti hari ini. Ketika itu Mekah tidak berpenghuni seorang pun. Bahkan tidak satu tumbuhan pun yang bisa tumbuh di sana karena memang kondisinya yang kering dan tandus. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau laksanakan perintah tersebut. Dari negeri Syam berjalan menyusuri perjalanan sampai ke Mekah, dan di sana beliau tinggalkan Nabi Ismail dan ibunya. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim yang tawakalnya tinggi kepada Allah memasrahkan, menitipkan anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa kepada Allah
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tandus, yang kering, yang tidak ada tumbuhan satupun yang hidup di sana. Rabbana liyuqimus shalah, di sisi 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram, Baitullahil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia cenderung dan suka kepada mereka dan tempat di mana mereka tinggal. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan limpahkanlah rizki berupa buah-buahan kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim mendoakan 3 hal, dan 3 hal ini bila kita lihat hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia mendirikan salat, Allah jadikan di sanalah Ka'bah, di sanalah, ke arah sanalah kiblat kaum muslimin. Dari penjuru dunia manapun, ketika mereka salat, mereka akan menghadap Ka'bah. Dan di Ka'bah itu sendiri, di Masjidil Haram, tidak pernah sepi dari orang-orang yang salat di sana. Terkabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kita garis bawahi, doa yang kedua Nabi Ibrahim panjatkan agar hati manusia cenderung dan condong kepada Mekah secara umum, tempat di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam. Maka inilah yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga mereka yang beriman, imannya senantiasa memanggil untuk bisa berkunjung ke Baitullah lewat perantara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sebagaimana yang bisa kita saksikan, setiap waktunya ya, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia rindu ingin ke Baitullah. Mereka laksanakan haji, mereka laksanakan umroh, bahkan dari Indonesia sendiri mungkin berapa ribu yang berangkat di setiap bulannya memenuhi panggilan kerinduan ini. Kemudian Nabi Ibrahim doa ketiganya adalah agar Allah limpahkan rizki di Mekah ini berupa buah-buahan. Hari ini bisa kita lihat bagaimana Mekah yang tandus, antum mau nanam pohon buah-buahan di sana nggak bisa hidup. Saking kering iklimnya, tanahnya tidak bisa untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Namun semua jenis buah-buahan ada di sana. Ya, semua buah-buahan dijual di sana, ada di sana. Bahkan ketika musim-musim haji dan umroh dibagikan gratis. Banyak para muhsinin, banyak orang-orang yang ingin berbagi, beli buah-buahan, mereka bawa buah-buahan dari luar Mekah, dibawa ke Mekah untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji dan umroh. La'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putra beliau Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna." Dan ketika kami jadikan Baitullah, ketika kami jadikan Ka'bah ini sebagai mathabah untuk manusia wa amna. Apa makna dari mathabah? Apabila kita buka kitab-kitab tafsir, maka mathabah ini bisa kita pahami dengan 2 makna. Yang pertama, mathabah ini dari kata thawab. Ma makna thawab ya akhi? Baju. Bukan thawab, thawab. Oh, thawab. Pahala. Pahala. Barakallahu fikum. Pahala. Allah jadikan Baitullah ini sebagai tempat berkumpulnya pahala. Di sanalah semua jenis amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala jenis amalan. Zikir antum di sana, baca Quran di sana, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar di sana, dan salat di sana, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus salat, bahkan kata Nabi SAW, salat yang kita lakukan di Masjidil Haram itu Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat dari salat yang dilakukan di masjid lainnya.
Jadi satu sholat di Masjidil Haram bagaikan 100.000 sholat antum di Masjid Ibnu Katsir. Ya. Dilipat gandakan pahalanya. Selain lipat ganda pahala, juga di sana Allah bukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma." Umroh demi umroh yang kita lakukan akan menjadi penggugur dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Setiap kali kita berangkat umroh, setiap kali itu pula Allah ampunkan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sehingga orang-orang yang beriman mengetahui hal ini, tahu dia di sana ada limpahan pahala, tahu di sana pintu ampunan dibuka oleh Allah, rindu hatinya. Ingin pergi ke sana, ingin mendapatkan pahala, kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, mathabah ini memiliki akar kata thaba yathubu yang artinya roja'a yarji'u. Makna roja'a yarji'u? Pergi. Roja'a yarji'u. Kembali. Pulang dan kembali. Kembali. Mathabah artinya tempat pulang dan tempat kembali. Rumah antum di mana? Di Pandau, Ustaz. Di mana? Di Pandau. Dekat ya. Antum kangen nggak mau pulang ke rumah sekarang? Sekarang ini enggak, Ustaz. Sekarang mungkin belum? besok. Kalau sudah lama tidak pulang ke rumah, merantau, rindu gitu. rindu nggak pengen pulang ke rumah? Pastinya. Allah jadikan Ka'bah bagaikan rumah, tempat kembali, tempat pulangnya orang-orang yang beriman. Dari kata thaba yathubu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kata mathabah ini, beliau katakan, la yaqduna minhu wataran ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaih. Orang-orang yang beriman setiap kali dia bisa pergi ke Baitullah, rindunya tidak selesai. Rindunya tidak akan pernah selesai. Keinginannya untuk terus melihat Ka'bah, terus beribadah di tanah suci tidak pernah selesai. Mereka datang ke sana, kembali lagi mereka ke keluarganya di daerah masing-masing. Mereka ingin balik lagi. Itulah makna dari mathabah wa amna, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah jadikan sebagai negeri yang aman. Ya. Tidak hanya penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita lihat bagaimana kerajaan Arab Saudi hari ini betul-betul memperhatikan yang namanya sistem keamanan di dua tanah suci. Polisi-polisi dikerahkan, sistem keamanan senantiasa diperbaharui, sehingga kita merasakan aman di sana. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Demi rumah yang aman, maksudnya Baitullah, aman. Allah jaga keamanannya, dan bagi siapa yang masuk ke sana dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas permukaan bumi ini adalah rumah Allah di Mekah, yang menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan dan juga petunjuk bagi alam semesta. Di sana terdapat tanda-tanda Allah yang nyata yang bisa kita saksikan. Di sana ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke sana, dia menjadi orang yang aman. Jangankan manusia mendapatkan keamanan di Mekah, di Madinah, dua tanah haram ini, bahkan tanaman dan hewan pun aman di sana. Karena di dua tanah haram kita dilarang untuk asal-asalan menebang pohon, asal-asalan mematahkan ranting pohon, dan kita dilarang berburu hewan-hewan yang ada di sana. Jangankan diburu, ditakut-takutin saja hewan di sana. Nampak merpati, kita takut-takutin biar terbang dia, nggak boleh, haram. Sehingga hewan aman di sana, tumbuhan aman, manusia pun aman di sana. Itu alasan yang kedua, ya kan? Yang ketiga yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan Baitullah ini kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam agar keduanya membersihkan baiti, rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang ingin tawaf, ingin i'tikaf di sana, ruku dan sujud di sana. Maka di sini Allah menisbatkan Baitullah ini, rumah ini kepada dirinya, baiti kata Allah. Dan tentu orang yang mencintai Allah, dia beriman kepada Allah, tentu dia pun ingin ke rumahnya Allah. Walillahil matsalul a'la, kita contohkan, kalau kita mencintai seseorang dalam makna cinta yang universal, kita cinta kepada guru kita, cinta kepada orang tua kita, pasti kita ingin berkunjung ke rumahnya, ingin mencari-cari kesempatan gimana bisa ketemu langsung di rumahnya, gitu kan? Walillahil matsalul a'la. Ketika kita beriman kepada Allah dan tahu Baitullah ini rumahnya Allah, kita ingin bisa ke sana. Maka timbullah kerinduan. Makanya ketika kita datang ke sana, kalimat talbiyah yang kita ucapkan adalah panggilan kerinduan. Kita memenuhi undangan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sehingga betul-betul perjalanan umroh itu benar-benar perjalanan kita memenuhi rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia 3 alasan yang bisa kita sampaikan mengapa hati ini senantiasa rindu ingin bisa ke sana. Dan semoga antum sudah pernah umroh tadi belum ya? Belum. Semoga Allah mudahkan. Bagi yang belum pernah, Allah mudahkan antum dan kaum muslimin dimanapun berada yang belum pernah berangkat untuk haji ataupun umroh, semoga Allah mudahkan. Dan juga bagi yang sudah pernah, semoga Allah limpahkan rizki sehingga bisa kembali datang ke Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia 3 alasan. Nah, setelah lagi nih, Ustaz, sedikit nasihat tentang orang yang ingin umroh nih, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama yang ingin ana nasihatin adalah bahwasanya kita sebagai muslim harus mengetahui apa hukum dari umroh itu sendiri. Di antara para ulama ada yang mengatakan umroh ini hukumnya sama dengan haji, wajib. Walaupun sebagian yang lain mengatakan umroh ini tidak seperti haji, hukumnya sunnah, dianjurkan. Dan ini berdasarkan perintah Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Penuhi, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka pertama yang ingin ana nasihati, bagi kaum muslimin yang Allah titipkan rizki, yang Allah berikan kelapangan berupa rizki, Allah berikan fisik yang sehat, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Ya. Karena sesuatu yang ditunda-tunda akan beresiko untuk tidak bisa kita lakukan. Hari ini Allah berikan kita harta, Allah berikan kita kesempatan, belum tentu besok kita masih sehat dan masih memiliki harta untuk berangkat umroh. Maka nasihat pertama, kaum muslimin apabila memiliki kemampuan, segerakan. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian laksanakan. Penuhi panggilan kerinduan ini. Dan tentu yang kedua, siapkan bekal ilmu ya, agar ketika kita berangkat nanti kita bisa maksimal meraih keutamaan sebanyak-banyaknya dari perjalanan umroh kita. Siapkan bekal, baik bekal berkaitan dengan manasik umroh kita. Kita laksanakan semua ritual dari awal sampai akhir sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita pilih ya biro-biro perjalanan yang memang amanah, yang memang mengedepankan sunnah Nabi ketika pelaksanaan haji dan umroh. Kita pilih dan kemudian kita berangkat, dan di sana kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, tidak satu pun detik yang kita biarkan berlalu begitu saja, namun kita isi dengan semua jenis amalan, zikir, baca Quran, sholat, tawaf, berdoa. Terlebih di tanah suci, doa itu mustajab. Dari tempat yang mulia, doa kita mustajab, kuat ya, doa kita menjadi kuat sehingga sangat mungkin untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga
umroh sendiri disebut oleh para ulama sebagai haji asghar, al-hajjul asghar, haji yang kecil. Bagi yang sudah mendaftar haji, ya, namun harus menunggu sekian puluh tahun atau mungkin belasan tahun, mungkin bisa sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk menyiapkan diri dengan melakukan umroh terlebih dahulu. Ya, disebut sebagai haji asghar karena beberapa ritual haji ada di dalam pelaksanaan umroh. Maka kita bisa sementara waktu selagi menunggu kesempatan haji tiba, kita bisa melakukan ibadah umroh. Terlebih untuk kaum wanita, ya, kaum wanita. Dalam sebuah hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'ala nisa'i min jihad ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan memiliki kewajiban untuk berjihad sebagaimana kaum pria? Dan tentu pertanyaan ini lahir karena memang Aisyah radhiyallahu anha mengetahui keutamaan jihad fisabilillah. Kita mendapatkan pahala syahid di sana. Kita bisa mengorbankan jiwa, raga dan harta di sana, pahala yang besar. Ya, namun Nabi wajibkan hanya untuk kaum pria saja. Kaum wanita juga ingin berjihad, mendapatkan pahala ini. Maka kata Nabi, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Iya, kaum wanita pun memiliki kesempatan untuk berjihad namun tanpa perang. Jihad tanpa perang, jihad tanpa senjata. Apa itu haji dan umrah? Maka kaum wanita ketika melaksanakan haji dan umrah, dia bagaikan seorang pria yang berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan nyawa, berperang di medan perang sampai kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang besar, maka jangan kita sia-siakan, jangan ditunda-tunda. Ya, apabila niat sudah ada, segera dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya Allah. untuk pergi ke Baitullah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.